Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan internet. Siapa sih yang tidak pernah mendengar istilah internet sekarang ini? Hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun, sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Pengertian internet itu sendiri mungkin sudah bisa dirumuskan secara sekilas. Bahkan kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulia Hartanegara dengan NIM 1905121409 dari kelas Sistem Informasi A. Jadi hari ini kita akan belajar banyak tentang internet, mulai dari apa sebenarnya pengertian internet itu sendiri, bagaimana sejarah perkembangan internet di dunia, dan terakhir adalah bagaimana sejarah internet di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa definisi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Switch, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asing adalah Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di seluruh dunia. Sementara itu, istilah internet working berarti adalah suatu proses dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu, bagaimana sejarah internet di dunia? Jadi, internet di dunia, asal muasal internet merupakan dari proyek ARPANET. ARPANET itu sendiri memiliki kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network. Dan proyek ARPANET yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol yang digunakan untuk internet. Secara singkat, internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer yang disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Dengan adanya jaringan tersebut, bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh anggota, sehingga saat terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awal proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun suatu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober 1972 secara resmi. Pada masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan, sedangkan MILET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu adalah internet. Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet, ada kejadian penting yang terjadi. Pada tahun 1957, negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik
yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada tahun 1958, Amerika Serikat tidak mau kalah untuk meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya, yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat. Sehingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet sampai saat ini. Tadi adalah sedikit tentang sejarah internet di dunia, dan sekarang kita belajar sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama masuk di Indonesia melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Pada tahun 1986 sampai 1987, berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di amatir Radio Club ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat transceiver milik Harya Sudi Pratama dengan komputer Apple generasi keduanya milik Uno Wipurbo dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudi Pratama, Chandra Pramudityo, Suryono, Adi Sumarta bersama Uno Wipurbo berguru pada para senior amatir radio seperti Robi Subikto, Ahmad Zaini Yos yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 14M yang kemudian mendorong ke arah TCP atau IP. Mereka lah yang mulai mengaitkan jaringan amatir Bulletin Broadband System yang merupakan jaringan email, store, dan forward yang mengaitkan banyak server Bulletin Broadband System radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Lalu tahun 1989 sampai 1990 berawal dari mailing list pertama, yaitu indonesian@ajunus.berkeley.edu, diskusi-diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB and egroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada awal 1990-an, komunikasi antara Uno Wipurbo yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan PC dan walkie-talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan radio amatir. Lalu pada tahun 1992 sampai 1994, teknologi paket radio yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8 UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban.net. AMPR-net, Amatir Packet Radio Network, yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain amprr.org dan IP 441.132.bbt mengoperasikan gateway tersebut dengan bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC 386 dan OS DOS menjalankan program NOS sebagai gateway paket radio TCP. Lalu pada tahun 1994 sampai 1995, di tahun 1994-an ISP komersial pertama Indo mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal Indonet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser, dan email klien pada server AIX. Mulailah pada 1995 beberapa BBC di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser.
pemakai internet di Indonesia bisa akses internet. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain primer dengan membangun server di unit, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 atau second level domain. ISP Internet Server Provider bersama di Indonesia adalah IPTEK.net yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 kbps. Lalu tahun 1995 sampai sekarang, akhirnya akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 80,1 juta. Dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan terjangkau. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.